Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sekar Asmara dengan NIM 721141925. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengguna dan pengembang sistem. Langsung saja, ini adalah bagian dari organisasi layanan informasi. Sebelumnya, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Keberadaan sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer di perusahaan. Sedangkan sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh para manajer di tingkat strategi perusahaan. Jadi, informasi dan data lingkungan pada setiap divisi seperti sistem informasi pemasaran dari informasi produksi, informasi keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi akan mengerucut atau membentuk pada suatu titik mengarah pada sistem informasi eksekutif. Nah, organisasi layanan informasi merupakan unit yang ada di dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas bagian besar atau mayoritas sumber daya informasi. Nah, organisasi layanan informasi ini terbagi atas dua, yaitu sumber daya informasi dan spesialis informasi. Sumber daya informasi terdiri atas piranti keras, piranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna ini merupakan tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Selanjutnya adalah spesialis informasi. Ada 6 spesialis, yaitu analisis sistem, programmer, operator, administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Yang pertama, analisis sistem ialah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah. Artinya orang tersebut mampu menyelesaikan masalah ketika terjadi kesalahan dalam sistem. Kemudian spesialis jaringan adalah orang yang membuat jaringan komunikasi. Kemudian administrator basis data memiliki tugas utama di 4 area utama, yaitu di bagian perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian programmer, ia adalah orang yang menggunakan kode-kode komputer untuk mengubah informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada operator, adalah orang yang menjalankan peralatan komputasi. Kemudian ada webmaster, adalah seorang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian informasi pada suatu situs web perusahaan. Kemudian struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi di dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasinya berlokasi di unit IT. Nah, bagian ini merupakan tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Dari manajer pusat telah disentralisasikan ke manajer-manajer bagian seperti manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi komputer, manajer operasi basis data, manajer jaringan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, struktur organisasi inovatif. Semakin ke sini, perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Ada 3 model struktur inovatif, yaitu model sekutu, model platform, dan model terskala. Model sekutu atau partner model adalah layanan informasi yang bekerja di area-area bisnis dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Sedangkan model platform adalah menyediakan sumber daya informasi sehingga informasi tadi dapat digunakan oleh area bisnis. Yang terakhir, model terskala atau scalable model memiliki keyakinan bahwa sumber daya informasi harus dicapai ketika peluang pasar muncul dan harus segera dilepaskan ketika peluang tersebut tidak dapat dipertahankan. Hal ini dilakukan untuk meminimumkan biaya tetap. Nah, cara pandang inovatif terhadap struktur organisasi ini menyadari bahwa fungsi IT bukanlah suatu unit yang berdiri sendiri yang menyimpan seluruh suatu informasi dan memberikan semua sistem informasi kepada para pengguna. Kemudian ada komputasi pengguna akhir. Pengguna merupakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Ada 4 manfaat dari komputasi pengguna akhir ini, yaitu dampak pendidikan komputer, seperti perkembangan penggunaan
dari manajemen yang rendah menuju ke manajemen yang tinggi. Aliran layanan informasi artinya dari perkembangan komputer tadi menimbulkan tuntutan sistem, kemudian murahnya peranti keras. Semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan pembuat peranti keras di pasaran membuat harga peranti keras menjadi lebih murah. Kemudian peranti lunak siap pakai, artinya peranti lunak ini dijual kepada para pengguna untuk dapat segera diimplementasikan atau segera dapat digunakan oleh para penggunanya. Nah, kemudian ada keuntungan dan resiko dari komputasi pengguna akhir. Keuntungannya berupa menyamarkan kemampuan serta mempersempit jarak komunikasi. Kemudian untuk resiko berupa sasaran sistem yang buruk, sistemnya dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, serta terakhir hilangnya integritas data, keamanan, dan hilang kendali. Kemudian kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Untuk dapat mengembangkan suatu sistem dibutuhkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengetahuan artinya sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui suatu pendidikan formal maupun informal, maupun melalui upaya diri sendiri. Nah, jenis-jenis pengetahuan ini seperti pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dan dasar-dasar bisnis sistem teori. Sedangkan keahlian pengembangan sistem seperti keahlian komunikasi, kemampuan analisis, kreativitas, dan kepemimpinan. Kemudian otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau automatic office adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pengerjaan kantor. Artinya memanfaatkan teknologi-teknologi komputer untuk dapat melaksanakan pekerjaan kantor, untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kantor sehingga menjadi lebih mudah dan efisien. OA ini meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. Nah, salah satu keunggulan OA adalah adanya fakta bahwa ia memberikan sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam maupun luar perusahaan untuk saling berkomunikasi. Nah, kemudian ada kantor maya. Konsep dari kantor maya atau virtual office ini mengaku bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan di semua lokasi geografis selama terhubung dengan lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis gangguan komunikasi elektronik. Artinya, pelaksanaan pekerjaan ini tetap dapat dilakukan meski tidak berada pada satu lokasi fisik yang sama. Nah, konsep dari kantor maya ini dimulai dengan telekomunikasi, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Nah, dari penggunaan kantor maya tadi menimbulkan keuntungan dan kerugian. Beberapa keuntungan diantaranya seperti biaya fasilitas dan peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Sedangkan dampak atau kerugiannya adalah menimbulkan moral yang rendah serta kekhawatiran akan risiko keamanan. Nah, yang terakhir ada organisasi maya, di mana keberhasilan kantor maya ini akan memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat dijalankan sehingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Di sebuah organisasi maya, keseluruhan perusahaan ini dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Jadi para pelaksana ini bisa berada pada beberapa lokasi yang berbeda. Nah, kemudian dampak sosialnya itu berupa industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai-nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Nah, selain itu dampak sosialnya adalah pada penurunan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan moda transportasi. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Untuk PPT-nya dapat diunduh di link yang saya sertakan di deskripsi. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.